Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam pembahasan bahan elektrik atau komponen-komponen dasar elektronika. Nah, benda atau bahan dalam elektronika dikategorikan menjadi beberapa kategori. Benda-benda yang mampu menjadi pengantar panas biasanya juga merupakan pengantar listrik yang baik. Konduktor memiliki konduktivitas yang tinggi dengan resistansi yang rendah. Sebaliknya, isolator memiliki resistivitas yang tinggi dengan konduktivitas yang rendah. Nah, lalu bagaimana dengan bahan yang memiliki daya hantar di antara keduanya, atau daya hantarnya bisa berubah sesuai dengan perubahan sumber tegangan atau sumber arus. Nah, mari kita coba bahas dalam diskusi kita berikut ini. Nah, kita mulai dengan pembahasan tentang apa itu resistor dan dioda. Nah, resistor ini adalah komponen paling dasar untuk komponen dalam rangkaian elektronika, yakni komponen pasif. Sedangkan dioda itu adalah komponen aktif yang paling dasar dalam rangkaian elektronika. Nah, pada resistor hubungan antara tegangan dan arus dapat dijelaskan dengan hukum Ohm, di mana hubungan antara arus dan tegangan berbanding lurus secara linear, atau berbanding antara tegangan dan arus berbanding secara linear. Nah, bahan-bahan yang memiliki sifat seperti ini disebut ohmic komponen, yakni bahan-bahan yang bila diberikan tegangan akan mengalami perubahan arus yang berbanding lurus dengan perubahan tegangan tersebut. Demikian juga bila diberikan arus. Nah, benda-benda yang tidak tunduk pada hukum Ohm atau perubahan arusnya tidak sebanding dengan perubahan tegangannya, maka benda-benda tersebut disebut sebagai bahan atau komponen non-ohmic. Nah, dioda itu tidak bersifat seperti resistor, yakni tidak berperilaku linear terhadap perubahan yang diberikan atau terhadap perubahan tegangan yang diberikan, tetapi dia memiliki hubungan eksponensial sehingga tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan hukum Ohm seperti yang dilakukan pada resistor. Nah, dioda itu adalah perangkat yang hanya akan mengalirkan arus dalam satu arah saja. Dia bertindak seperti katup listrik yang mengalirkan arus dalam satu arah, sehingga dioda sering disebut sebagai komponen dasar penyearah atau penyearah arus atau penyearah tegangan. Nah, dioda ini terbuat dari suatu bahan atau unsur yang kita sebut sebagai semikonduktor. Dioda dibuat dari sebuah atau sepotong bahan semikonduktor yang memiliki daerah positif atau daerah P di satu ujung dan daerah negatif atau daerah N di ujung yang lainnya, serta memiliki nilai resistivitas di suatu tempat yang nilainya berada di antara konduktor dan isolator, sehingga dioda ini terbuat dari bahan semikonduktor yang memiliki konduktivitas berada di antara isolator dan konduktor. Apa sih sebetulnya semikonduktor itu? Nah, coba kita bahas nanti secara lebih detail pada bagian berikutnya. Tapi sebelum itu mari coba kita perhatikan dulu atau kita kembali menengok apa itu resistivitas atau resistivity. Pada komponen listrik ada yang disebut dengan hambatan yang disimbolkan dengan R. Hambatan listrik terbuat dari komponen elektronik yang biasanya didefinisikan sebagai komponen yang memiliki rasio perbedaan tegangan yang melintasinya sebanding dengan arus yang mengalir melaluinya. Yang ini dijelaskan dengan prinsip hukum Ohm. Nah, masalahnya resistivitas ini tergantung pada ukuran fisik bahan serta bahan pembuatnya. Misalnya, bila kita menambah panjang, maka hambatan akan meningkat secara proporsional. Demikian juga bila kita memperbesar diameternya, maka nilai resistensinya
akan berkurang. Nah, kita ingat bahwa kuantitas yang digunakan untuk menunjukkan resistansi suatu bahan disebut resistor. Sedangkan resistivitas itu disimbolkan dengan R. Resistansi disimbolkan dengan R besar, resistivitas disimbolkan dengan rho. Resistivitas diukur dalam satuan ohmmeter, yakni resistivitas ini nilainya berkebalikan dengan nilai konduktivitas. Nah, pertanyaannya, adakah bahan yang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan atau mampu menghantarkan arus listrik tanpa peduli pada ukuran dan bentuknya? Jadi massa, luas atau panjang tidak mempengaruhi besarnya arus yang mengalir. Nah, coba kita tengok dulu tabel resistivitas atau rentang resistivitas bahan. Resistivitas suatu bahan itu dinyatakan dalam satuan ohmmeter, kisarannya dari 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat minus 8. Jadi rentangnya ada 10 pangkat 16. Dari 10 pangkat 18 sampai minus 8. Jadi ada 10 pangkat 16. Nah, bila kita perhatikan pada bagan tersebut, terlihat bahwa ada margin yang sangat kecil pada konduktor, yaitu resistivitas konduktor pada perak dan emas marginnya sangat kecil dibandingkan dengan bahan insulator, di mana marginnya di sini sangat besar. Kaca dan kuot itu perbandingannya 10 pangkat 10 dan 10 pangkat 18, sedangkan pada emas dan perak itu 1,6 dan 2,4. Jadi perbedaannya di sini antara insulator dan konduktor sangat berbeda jauh margin konduktivitasnya. Sementara di antara konduktor dan insulator ini ada bahan germanium dan silikon, mungkin juga karbon di sini, itu memiliki konduktivitas yang berada di antara dua kelompok bahan konduktor dan insulator, sehingga bahan ini germanium dan silikon ini disebut sebagai bahan semikonduktor.